Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Trias Arimurti SEMAK selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Biaya Strategik. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Alicia Fairuz Maharani Putri, Dewi Nurma Sabrina Dwi Rahayu, Dinda Aulia Rahmah, Rahmawati Ramadan, dan Saskia Selomita Salsabila. Pada kesempatan ini, kami akan membahas materi tentang Total Quality Management atau TQM dan prinsip 5S. Persaingan global mendorong perusahaan untuk terus meningkatkan kualitas produk dan layanan guna memenuhi kepuasan pelanggan. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah Total Quality Management atau sering disebut TQM. TQM yaitu sistem manajemen berbasis kualitas yang melibatkan seluruh karyawan dalam perbaikan berkelanjutan. Salah satu prinsip penting dalam TQM adalah 5S. 5S yaitu terdiri dari Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, dan Shitsuke yang bertujuan menciptakan lingkungan kerja yang rapi, bersih, dan disiplin. Penerapan 5S juga membantu mengurangi pemborosan, meningkatkan produktivitas, serta mendukung efisiensi biaya dan budaya kerja yang berkualitas. Total Quality Management atau TQM. TQM adalah pendekatan manajemen yang berfokus pada pelanggan dan melibatkan seluruh karyawan dalam perbaikan kualitas secara berkelanjutan. Tujuannya adalah mengintegrasikan nilai kualitas ke dalam proses, budaya, dan aktivitas perusahaan melalui strategi sistematis dan komunikasi efektif. TQM menekankan partisipasi semua pihak demi kepuasan pelanggan, pengembangan SDM, dan peningkatan daya saing. Contohnya adalah penerapan sistem manajemen mutu dan pelatihan karyawan untuk menjaga kualitas dan profesionalisme kerja. Untuk tujuannya, TQM adalah pendekatan strategis untuk mencapai kepuasan pelanggan melalui peningkatan kualitas secara menyeluruh dan berkelanjutan. TQM mencakup seluruh aspek organisasi dan menempatkan kualitas sebagai tanggung jawab bersama. Selain meningkatkan mutu dan efisiensi, TQM juga membangun loyalitas pelanggan dan membantu perusahaan beradaptasi dengan perubahan pasar. Tujuan utamanya meliputi kepuasan pelanggan, perbaikan berkelanjutan, budaya kerja kolaboratif, efisiensi operasional, serta peningkatan daya saing jangka panjang. Selanjutnya untuk manfaat, Total Quality Management atau TQM ini meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan dengan memastikan kualitas produk dan layanan yang konsisten. Sistem ini juga mendorong efisiensi operasional melalui pengurangan kesalahan dan pemborosan, sehingga menekan biaya. Selain itu, TQM meningkatkan produktivitas karyawan dan organisasi lewat pelatihan dan standar kerja yang jelas. Keterlibatan semua karyawan dalam proses mutu menumbuhkan motivasi dan tanggung jawab kerja. Konsistensi dalam kualitas juga memperkuat reputasi dan citra perusahaan. Terakhir, TQM mendorong inovasi dan perbaikan berkelanjutan melalui penerapan prinsip Kaizen dan siklus PDCA. Prinsip dari Total Quality Management atau TQM itu ada 8. Yang pertama itu ada fokus pada pelanggan. Jadi kualitas yang ditentukan oleh kepuasan pelanggan supaya upaya perusahaan harus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan mereka. Yang kedua ada keterlibatan seluruh karyawan. Semua karyawan harus dilibatkan pada proses peningkatan mutu melalui pelatihan dan pemberdayaan. Yang ketiga, berpusat pada proses, yaitu perbaikan kualitas difokuskan pada peningkatan proses dari input hingga output, bukan hanya hasil akhir saja. Yang keempat, ada sistem terintegrasi. Seluruh bagian perusahaan harus terhubung dalam satu sistem yang mendukung visi, misi, dan tujuan perusahaan. Yang kelima, ada pendekatan strategis dan sistematis.
yaitu perencanaan mutu harus menjadi bagian dari strategi perusahaan secara keseluruhan. Yang keenam, ada perbaikan berkesinambungan, yaitu perusahaan harus terus melakukan evaluasi dan perbaikan untuk menjadi lebih kompetitif. Yang ketujuh, ada keputusan berdasarkan fakta. Pengambilan keputusan harus berdasarkan data yang valid dan analisis yang akurat. Yang terakhir atau yang kedelapan itu ada komunikasi yang efektif. Jadi komunikasi terbuka penting untuk menyampaikan perubahan, meningkatkan motivasi dan mendukung tujuan perusahaan. Keuntungan dan kerugian dari TQM. Keuntungan TQM itu terdapat beberapa keuntungan, yaitu yang pertama, produk lebih berkualitas dengan biaya lebih rendah. Yang kedua, mengurangi pemborosan dalam proses produksi dan penjualan. Ketiga, meningkatkan kemampuan adaptasi dan perencanaan perusahaan. Yang terakhir atau yang keempat, respon terhadap perubahan pasar lebih cepat. Selanjutnya ada kerugian TQM. Yang pertama, butuh investasi dana yang besar. Yang kedua, proses implementasi memakan waktu yang lama. Ketiga, potensi penolakan dari karyawan terhadap perubahan. Yang keempat, atau yang terakhir, perlu komitmen penuh dari seluruh bagian perusahaan agar berhasil. Selanjutnya akan membahas mengenai contoh industri yang menerapkan TQM. Pada prinsip Total Quality Management atau TQM tidak hanya diterapkan di sektor manufaktur, tetapi juga di bidang perbankan, keuangan, dan kesehatan, karena sifatnya yang fleksibel. Semua departemen, termasuk administrasi, pemasaran, dan produksi, dapat menerapkannya. Contoh nyata adalah Toyota, yang menggunakan TQM untuk menyesuaikan produksi dengan permintaan, menjaga efisiensi inventaris, dan menghasilkan mobil berkualitas tinggi dengan biaya rendah. Metode 5S adalah pendekatan dari Lean Manufacturing yang terdiri dari 5 langkah. Yang pertama ada Seiri atau sortir, Seiton atau susun, Seiso atau bersih, Seiketsu atau standarisasi, dan Shitsuke atau disiplin. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan kerja yang rapi, efisien, dan aman melalui praktik kerja yang terstandarisasi. 5S tidak hanya soal kerapihan, tetapi juga mendukung deteksi masalah secara visual dan membentuk budaya kerja kolaboratif serta berkelanjutan. Asal-usul 5S berasal dari Total Productive Maintenance atau TPM dan Toyota Production System atau TPS di Jepang. Namun, prinsip dasarnya telah dikembangkan lebih awal oleh tokoh manajemen ilmiah seperti Frederick Taylor dan Frank Gilbert yang menekankan pentingnya efisiensi dan ergonomi dalam pekerjaan. Konsep 5S merupakan metode sistematis yang bertujuan menciptakan lingkungan kerja yang bersih, teratur, dan efisien. Metode ini terdiri dari 5 langkah berbahasa Jepang, yaitu Seiri atau sortir untuk memisahkan barang yang dibutuhkan dan tidak dibutuhkan, Seiton atau susun untuk menata barang secara ergonomis agar mudah diakses, Seiso atau bersih untuk menjaga kebersihan area kerja agar masalah bisa terdeteksi lebih cepat, Seiketsu atau standarisasi untuk menetapkan prosedur kerja yang konsisten, dan Shitsuke atau disiplin untuk membiasakan perilaku kerja yang teratur dan berkelanjutan. Dalam praktiknya, beberapa perusahaan juga menambahkan unsur safety sebagai elemen keenam, karena keselamatan kerja merupakan bagian penting dari seluruh proses 5S itu sendiri. Alternatif 5S, 5C, dan Chando. Dalam penerapannya di luar Jepang, konsep 5S memiliki versi alternatif yang lebih mudah dipahami, yaitu 5C dan Chando. 5C terdiri dari clearing, configure, clean and check, conformity, serta custom and practice yang bertujuan menciptakan lingkungan kerja yang rapi dan efisien. Sementara Chando terdiri dari clean up, range, neatness, disiplin, dan ongoing improvement.
Meski menggunakan istilah yang berbeda, keduanya memiliki tujuan yang sama dengan 5S, yaitu membangun tempat kerja yang teratur, bersih, dan mendukung peningkatan produktivitas secara berkelanjutan. Selanjutnya, penerapan 5S di dunia kerja. Penerapan 5S di lingkungan kerja dimulai dengan seiri atau sortir untuk memisahkan barang yang diperlukan dan menyingkirkan yang tidak berguna, sehingga area kerja tetap rapi. Dilanjutkan dengan seiton atau penetapan, yang menekankan penempatan barang secara terorganisir agar mudah diakses. Tahap berikutnya seiso atau bersih. Fokus pada menjaga kebersihan secara rutin guna menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman. Kemudian seiketsu atau standarisasi. Dilakukan dengan membuat standar kerja atau checklist agar kebersihan dan keteraturan tetap terjaga. Yang terakhir ada shitsuke atau disiplin, mendorong kebiasaan kerja yang konsisten melalui pelatihan, evaluasi rutin, dan penghargaan, guna memastikan prinsip 5S menjadi budaya kerja yang berkelanjutan. Pada studi kasus, kita memilih kasus PT Sosro. PT Sosro yaitu merupakan contoh sukses penerapan prinsip 5S dalam meningkatkan kualitas kerja. Mereka menerapkan seiri dengan memilah barang di area produksi dan gudang, lalu hanya menyisakan yang diperlukan. Seiton dilakukan dengan menata dan memberi label pada peralatan serta bahan baku agar mudah diakses. Seiso diterapkan melalui pembersihan rutin untuk menjaga kebersihan dan mencegah kerusakan peralatan. Lalu lewat seiketsu, perusahaan menetapkan standar kerja dan prosedur operasional yang jelas. Dan terakhir, shitsuke dijalankan dengan melatih karyawan dan membangun kebiasaan kerja disiplin. Dan hasilnya yaitu PT Sosro mampu meningkatkan efisiensi, meminimalkan pemborosan, dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih teratur dan produktif. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu Total Quality Management atau TQM merupakan pendekatan manajemen yang menekankan kualitas dan perbaikan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh karyawan. Salah satu prinsip pendukungnya adalah metode 5S, yaitu seiri, seiton, seiso, seiketsu, dan shitsuke. Penerapan 5S mampu menciptakan lingkungan kerja yang rapi, bersih, dan efisien, sehingga membantu mengurangi pemborosan, meningkatkan produktivitas, dan menekan biaya operasional. Integrasi antara TQM dan prinsip 5S dapat memperkuat daya saing perusahaan dan mendukung pencapaian tujuan bisnis jangka panjang. Sekian pemaparan materi dari kelompok 4. Kurangnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.